Saat kita dirundung masalah yang sangat besar, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengadu kepada Allah. Berwuduklah, sholat 2 rakaat, lanjutkan dengan baca istighfar 100 kali, lalu selawat 100 kali, lalu doa Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, juga 100 kali. Lanjutkan dengan membaca surat Al-Anbiya dengan tadabbur, dengan penghayatan, dan ulangilah ayat-ayat yang menurut kita itu adalah ayat yang sangat mengena, yaitu ketika Allah menurunkan pertolongan kepada beberapa nabi yang disebutkan dalam surat tersebut. Setelah itu niscaya Allah akan menenangkan hati kita dengan izin dan kehendaknya, dan kita bisa melanjutkan hidup apapun masalah yang menimpa kita. Buktikan. Al-Quran diturunkan sebagai cahaya dan petunjuk. Itulah kenapa dalam ilmu Al-Quran ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kisah-kisah dalam Al-Quran adalah nyata adanya. Para nabi dan rasul yang menghadapi masalah hidup, lalu Allah menurunkan pertolongan. Kemudian Allah abadikan kisah tersebut di dalam Al-Quran. Maka masalah-masalah yang menimpa kita saat ini pun, jika kita mengharap pertolongan kepada Allah, niscaya dengan membaca Al-Quran, Allah akan menunjukkan jalannya. Ada ayat-ayat tertentu yang mengena dengan kita, sehingga kita bisa melangkah lebih jauh untuk bisa menghadapi hidup ini dengan lebih baik lagi. Kenapa kita membaca Al-Quran dengan tajwid? Alasan terkuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tidak hanya teks, tapi juga cara membacanya. Itulah kenapa malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad itu dengan cara membaca yang benar, dengan tajwid. Begitupun Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada sahabat dengan tajwid. Sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita. Maka saat kita membaca Al-Quran dengan tajwid, seakan-akan kita sedang berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Ketika Allah berfirman, maka kita mendengar. Ketika kita mengucapkan, itulah hubungan interaksi yang sangat erat antara hamba dan Tuhannya. Itulah pentingnya belajar tajwid. Mari tetap semangat belajar Al-Quran, belajar tajwid. Orang yang sudah bisa baca Quran tapi malas baca Quran, bagaikan orang yang berdiri di depan pantai. Yang ia temukan hanyalah pasir, batu, dan karang. Tapi orang yang bisa baca Quran dan terus istiqomah membacanya, bagaikan orang yang menyelami lautan tersebut. Di dalamnya ia akan menemukan mutiara, berbagai jenis ikan berwarna-warni yang tak ditemukan di pantai. Mari tetap membaca, mengkaji, memahami, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran. Semangat membaca Al-Quran. Itulah pentingnya membaca dengan tajwid. Dengan membaca dengan tajwid, maka nilai-nilai dalam Al-Quran itu akan merasuk ke dalam hati. Dari situlah awal dari perubahan hidup kita. Mari membaca dengan tajwid. Mari tadabbur Al-Quran. Sepenting apakah menghafal Al-Quran? Baik, saya tunjukkan ini adalah buku kumpulan surat-surat Al-Quran. Ada beberapa surat yang ada di buku ini, namun tidak 114 surat, ada hanya beberapa, namanya Munjiat Azimah. Di sini kesalahan yang pertama terdapat pada surat As-Sajdah ayat 5, tertulis di sini yuzabbiru menggunakan dzal. Nah, ini yuzabbiru menggunakan huruf dzal di sini. Nah, ini. Maka yang benar seharusnya adalah yudabbiru menggunakan dal. Kesalahan yang kedua juga di surat yang sama, yaitu di ayat yang ke-15 idza dzukiru ditulisnya idza dzukiru. Kesalahan yang ketiga adalah terdapat pada surat Ad-Dahr, yaitu kata a'addalahum tertulis a'dalahum. Mari menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, bacaan Al-Quran 30 juz dengan nada cepat atau hadar sudah diupload di channel ini. Selanjutnya insya Allah akan diupload bacaan Al-Quran 30 juz dengan nada lambat atau tahqiq dan nada tartil. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima
yasna'un. Orang yang hafal Al-Quran itu sudah banyak. Al-Quran pun sudah banyak disimpan di perpustakaan, di masjid, bahkan dibuat dalam bentuk digital. Lalu kenapa dan buat apa kita mesti saja membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran? Jawabannya hanya satu, yaitu karena Al-Quran diturunkan untuk kita. Maka apapun permasalahan hidup kita, karena selama hidup pasti kita punya masalah. Apapun permasalahan hidup kita, semua jawabannya itu ada dalam Al-Quran. Mari membaca Al-Quran, karena disitulah kita akan menemukan jalan keluar dari semua permasalahan kita. Tetap semangat membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Menurut Anda, mana yang lebih utama? Orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, dengan orang yang mengamalkan Al-Quran tapi tidak pernah membacanya? Silahkan komen di bawah ini. Tanpa niat mustahil kita bisa membaca Al-Quran. Sementara niat berada di dalam hati. Itulah pentingnya kita membaca Al-Quran dengan hati. Ayo membaca dengan hati. Hati-hati membaca buku kumpulan surat seperti ini. Pengalaman saya, banyak sekali kesalahan cetak yang ada di buku ini atau yang semisalnya. Jika Anda ingin belajar Al-Quran, belajarlah dari mushaf Quran aslinya. Itu lebih terjamin keasliannya, insya Allah, daripada Anda langsung belajar dari kitab kecil atau kumpulan surat-surat. Mari belajar Al-Quran dengan benar, dari sumber yang benar. Bolehkah kita memaki Tuhan agama lain? Jawabannya tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Surat Al-An'am ayat 108. Yang terlihat orang lain memberi uang kepada kita. Yang tak terlihat Allah memberi rizki kepada kita. Lebih baik kita bisa melihat yang tak terlihat daripada tidak bisa melihat yang terlihat. Jangankan 1 juz 1 hari, 1 juz 1 lembar atau 1 halaman saja, itu akan terasa sangat berat untuk dibaca. Itulah pentingnya niat. Dengan niat, maka 1 juz itu akan terasa cepat. Jika Anda tidak bisa menghafal Al-Quran karena sibuk, paling tidak bacalah Al-Quran. Jikapun itu sulit bagi Anda untuk dilakukan, masukkanlah anak Anda kepada pendidikan yang mengajarkan Al-Quran. Ayo mencintai Al-Quran. Betapa dekatnya hubungan seorang mukmin kepada Tuhannya. Sebelum membaca Al-Quran, a'udzubillah. Sebelum memulai sesuatu, bismillah. Selesai dari sebuah pekerjaan, alhamdulillah. Melihat sesuatu yang indah, masya Allah. Memiliki keinginan di masa yang akan datang, insya Allah. Belum lagi ada zikir-zikir yang lain seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Sepenting apakah menghafal Al-Quran? Sungguh sangat penting. Karena dengan menghafal Al-Quran kita bisa menegur orang yang salah dalam membaca Al-Quran. Dari situlah terjadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Membaca Al-Quran masih lebih baik daripada mendengarkan bacaan Al-Quran, walaupun dua-duanya adalah ibadah. Karena membaca Al-Quran butuh tajwid sehingga bacaan itu menjadi benar. Itulah pentingnya kita belajar tajwid. Mari belajar tajwid dari sekarang sehingga kualitas bacaan kita menjadi baik dan pahala yang kita dapatkan jauh lebih banyak daripada orang yang hanya mendengarkan Al-Quran. Mari belajar tajwid. Membacanya saja, bahkan walaupun kita tidak paham sama sekali, kita masih dapat pahala. Apalagi kita pahami, apalagi kita amalkan. Mari membaca dan mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat. Apapun permasalahan kita, bacalah Al-Quran. Semua masalah pasti terselesaikan. Ayo membaca Al-Quran. Jika Anda ingin membaca Al-Quran, bacalah di hadapan seorang ustadz, karena dialah yang akan mengingatkan jika ada kesalahan dari bacaan Anda. Mari belajar Al-Quran. Bersyukurlah jika di hati Anda masih ada keinginan dan niat untuk membaca Al-Quran dengan benar. Dukung channel ini. Mari belajar bersama. Kita boleh mengetahui semua agama, tapi hanya ada satu agama yang harus kita yakini. Kuatkan keyakinan. Mari tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran dari mengaji kepada mengkaji.
karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dipahami. Mari mengaji dan mengkaji. Membaca Al-Quran tanpa tajwid bagaikan beragama Islam tanpa syariat. Ayo belajar tajwid. Bagi Anda yang belum menemukan pasangan hidup, bacalah surat Yusuf. Dan bagi Anda yang sudah berkeluarga namun tak kunjung dikaruniai anak, bacalah surat Al-Anbiya. Baca dan pahami, mukjizat itu nyata. Para nabi dan rasul, mereka semua bermunajat kepada Allah, berbisik-bisik agar masalah mereka segera mendapatkan jalan keluar. Nah, kita pun bisa berbisik-bisik, bermunajat kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Kita boleh saja mengklaim bahwa kita orang mukmin dan mereka orang kafir. Tapi kita tidak boleh mengklaim bahwa kita ahli surga dan mereka ahli neraka. Karena akhir hayat seseorang hanya Allah yang tahu. Tetap jaga keimanan, mati dalam Islam. Al-Quran itu petunjuk bagi orang miskin agar semangat untuk tetap berusaha dan bekerja, bagi orang bodoh agar tetap mencari ilmu, dan bagi orang yang terpuruk agar bangkit untuk menghadapi hidup. Ayo membaca Al-Quran. Yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana kita menjaga keimanan dan mati dalam keadaan Islam. Bukan mengklaim bahwa kita adalah ahlu surga dan mereka adalah ahlu neraka. Mari belajar dengan benar. Hati-hati, pelajarilah Islam dari orang Islam, bukan dari orang-orang kafir yang notabene membenci Islam. Mari belajar dengan benar. Dukung channel ini. Anda akan dituntun untuk membaca Al-Quran dengan lancar, dimulai dari bacaan lambat atau tahqiq, lalu bacaan tartil, lalu bacaan cepat atau hadar. Mari belajar Al-Quran. Tips semangat membaca Al-Quran. Pertama, berwuduk. Kedua, sholat 2 rakaat. Ketiga, membaca ta'awud. Keempat, langsung bacalah dengan penuh kekhusyuan. Belum bisa baca Al-Quran, atau sudah bisa tapi belum lancar membacanya? Mari belajar bersama. Dukung channel ini. Apakah Anda merasa berat untuk membaca Al-Quran? Ingat, itulah godaan setan. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca Al-Quran. Tetap semangat. Membaca Al-Quran itu harus jelas. Harokat A jangan sampai E, I jangan sampai E, U jangan sampai O. Mari belajar Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jangan asal baca Quran. Ada beberapa kumpulan surat Al-Quran yang beredar dan banyak sekali kesalahan. Salah satunya adalah buku ini. Buku yang berjudul Munjiyat Azimah ini diterbitkan oleh Arafah Jaya, Surabaya. Dan saya cari di Google juga tidak ada alamatnya. Di sini pun juga tidak ada alamatnya. Sehingga saya kesulitan untuk mengirimkan koreksi kepada penerbit ini. Maka ini menjadi hikmah buat kita semua ketika ingin membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran yang sudah terkoreksi oleh pemerintah, sudah direkomendasikan dan kemungkinan besar benarnya terkait dengan percetakannya. Maka dari itu, itulah pentingnya kita membaca Al-Quran ataupun menghafalkan Al-Quran. Dari situlah kita bisa mendeteksi mana kesalahan dari ayat-ayat yang ditulis tersebut. Mari belajar Al-Quran, mari menghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa
nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jika Anda ingin lancar membaca Al-Quran, mulailah dari bacaan tahqiq. Contoh: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua kisah dalam Al-Quran bukanlah cerita bohong atau dongeng. Itulah kisah nyata, dan sejarah itu bisa saja terulang, baik kepada kita maupun kepada mereka. Mari mencari hikmah. Jika Anda ingin menjadi imam sholat, belajarlah membaca dengan tartil. Contoh: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang membaca belum tentu memahami, yang memahami belum tentu mengamalkan, yang mengamalkan belum tentu ikhlas. Yang ikhlas itulah inti dari ibadah kita kepada Allah. Mari membaca Al-Quran dengan ikhlas. Tip semangat membaca Al-Quran: pertama, berwuduk. Kedua, sholat 2 rakaat. Ketiga, membaca ta'awud. Keempat, langsung bacalah dengan penuh kekhusyuan. Apakah Anda merasa berat untuk membaca Al-Quran? Ingat, itulah godaan setan. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca Al-Quran. Tetap semangat. Membaca Al-Quran itu harus jelas. Harokat A jangan sampai E, I jangan sampai E, U jangan sampai O. Mari belajar Al-Quran. Belum bisa baca Al-Quran, atau sudah bisa tapi belum lancar membacanya? Mari belajar bersama.
dukung channel ini. Tidak usah 1 jam, 5 menit saja, tapi jika istiqomah, maka perubahan itu pasti akan ada dalam hidup kita. Bacalah Al-Quran sesuai kemampuan, sesuai kebiasaan kita. Mari membaca Al-Quran. Jika kita sakit, Al-Quran akan menjadi obat kesembuhan. Jika kita bodoh, Al-Quran akan menyemangati kita untuk belajar. Jika kita terpuruk, Al-Quran akan menjadi motivasi untuk berjuang. Kalau qala Allah Ta'ala itu namanya Al-Quran. Kalau qala Rasulullah SAW itu namanya hadis. Maka jangan pernah mengatakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Al-Quran itu mukjizat. Siapapun yang membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya, niscaya akan ada perubahan pada kebaikan dalam hidup seseorang. Buktikan. Siapapun presidennya nanti, doa kita hanya satu. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Selama kita hidup, kita tidak boleh mengklaim bahwa kita ahli surga dan mereka ahli neraka. Karena akhir hayat seseorang hanya Allah yang tahu. Yang diperintahkan kepada kita adalah menjaga keimanan agar kita mati dalam keadaan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayfi falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ingat, secepat apapun bacaan Al-Quran kita tetap wajib pakai tajwid. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Belajar membaca Al-Quran seperti orang naik motor. Berawal dari bacaan pelan atau tahqiq, kemudian sedang atau tartil, kemudian cepat atau hadr. Mari belajar Al-Quran. Pada channel ini kita akan belajar bersama membaca Al-Quran 30 juz lancar. Diawali dengan bacaan pelan, kemudian sedang, kemudian cepat. Mari dukung channel ini. Biasakanlah membaca Al-Quran setiap hari. Kita bisa memulainya dengan membaca per lembar, ataupun per surat, ataupun membaca surat-surat pilihan. Mari semangat membaca Al-Quran. Di satu sisi membaca Al-Quran itu adalah hidayah Allah, tapi di sisi yang lain kita juga harus berusaha membaca Al-Quran sehingga ketika kebiasaan kita bersamaan dengan turunnya hidayah, kita akan merasakan betapa nikmatnya membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran tidak didasari dengan bacaan lambat, maka bacaan Qurannya pasti nabrak-nabrak. Ayo belajar tajwid. Rasulullah menyampaikan bahwa yang lancar membaca Al-Quran maka derajatnya sama dengan malaikat. Sementara yang tidak lancar tapi berusaha untuk lancar, maka dia memiliki 2 pahala. Mari belajar Al-Quran. Al-Quran itu buku panduan hidup, bahwa apa yang terjadi di alam ini dan apa yang kita rasakan dalam diri kita sendiri, semua itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Mari mempelajari Al-Quran. Momen terindah dalam hidup adalah saat kita berdua-duaan dengan Al-Quran, membacanya dengan penuh kekhusyuan dan penghayatan. Mari membaca Al-Quran. Hidup ini laksana hutan belantara. Yang kita butuhkan adalah cahaya dan petunjuk berupa kompas atau peta. Nah, cahaya dan petunjuk itulah ada di dalam Al-Quran. Mari mempelajari Al-Quran.